Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu Indi dan teman-teman kelas C5 semuanya yang sedang menonton video kami. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan akan membawakan pemaparan jawaban terkait pertanyaan yang sebelumnya sudah diberikan oleh Ibu Indi. Sebelum beralih ke sesi menjawab, berikut ada nama anggota kelompok dari kelompok kami, dan setelahnya dipersilakan kepada teman-teman kelompok untuk menjawab pertanyaan yang sudah tersedia. Perkenalkan, nama saya Niko Maksita Dewi dengan NPM 2020321-21304. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengenai apa saja karakteristik produk dan bagaimana pemasar mengklasifikasikan produk. Jadi, karakteristik produk dapat dilihat dari 5 tingkatan nilai pelanggan. Yang pertama yaitu tingkatan fundamental atau core benefit atau manfaat inti dari produk. Jadi, ini adalah layanan atau manfaat-manfaat yang dibeli oleh konsumen. Contohnya yaitu tamu hotel sebetulnya membeli waktu untuk tidur dan istirahat. Level yang kedua yaitu pemasar perlu menerjemahkan manfaat inti ini menjadi produk basic. Contohnya yaitu kamar hotel setidaknya perlu terdiri atas kamar tidur, kamar mandi, handuk, meja rias, dan lemari. Yang ketiga yaitu pemasar menyiapkan produk yang diharapkan. Produk yang diharapkan ini adalah serangkaian kondisi dan atribut yang diharapkan oleh konsumen ketika mereka membeli suatu produk. Contohnya yaitu tamu hotel mengharapkan kamar tidur yang bersih, handuk yang bersih, lampu yang dapat berfungsi dengan baik, dan suasana yang nyaman dan tenang. Pada level 4, pemasar menyiapkan produk yang augmented. Produk augmented di sini artinya adalah produk yang levelnya lebih tinggi dibandingkan level 3 tadi. Produk augmented ini adalah produk yang memiliki kelebihan atau keunikan dibanding dengan level 3 tadi. Produk ini berpotensi untuk melampaui ekspektasi konsumen. Contohnya yaitu seperti misalnya lampu ketika di level 3 tadi hanya diharapkan lampu yang berfungsi dengan baik, namun pada level 4 adalah lampu yang memiliki desain yang unik sehingga melampaui ekspektasi dari konsumen dalam hal estetik. Yang kelima yaitu pada level 5 yaitu adalah produk yang potensial. Produk yang potensial di sini adalah suatu tahapan di mana perusahaan mencari cara-cara baru untuk memuaskan konsumen dan membedakannya dengan pesaing lainnya. Contohnya yaitu mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam produk sehingga semakin memudahkan konsumen dalam proses konsumsi. Contohnya seperti lampu yang bisa dinyalakan tanpa menggunakan saklar, jadi hanya menggunakan satu tombol fungsi untuk mengatur lampu di dalam ruangan tersebut. Kemudian, pemasar mengklasifikasikan produknya berdasarkan pada basis durability atau daya tahan produk dan tangibility yaitu berwujud tidaknya produk. Yang pertama yaitu ada non-durable goods atau produk yang tidak tahan lama. Non-durable goods ini adalah produk yang berwujud yang umumnya dikonsumsi sekali atau beberapa kali sudah habis, seperti contohnya bir, Coca-Cola, shampoo, dan lain-lain. Karena produk ini tidak tahan lama dan cepat habis, maka strategi yang tepat untuk pemasarannya yaitu membuat produk ini available atau tersedia di beberapa banyak lokasi dan mengiklankan secara intensif agar produk ini agar mendorong konsumen untuk membeli produk ini. Yang kedua yaitu ada durable goods atau produk yang tahan lama. Durable goods ini adalah produk yang berwujud yang umumnya sangat tahan digunakan dalam beberapa kali penggunaan. Contohnya seperti kulkas, mesin, peralatan-peralatan, dan pakaian. Durable goods dalam pemasarannya banyak menggunakan personal selling. Jadi membutuhkan penjelasan dari salesperson dalam pemasarannya. Dan produk ini juga membutuhkan garansi-garansi. Yang ketiga yaitu service atau jasa atau layanan. Jasa ini tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan oleh penyedianya,
Dan sifat jasa ini sangat bervariatif tergantung dari penyedianya atau bisa dari konsumennya sendiri. Kemudian sifat jasa ini perishable, tidak dapat disimpan. Nah, jadi karakteristik dalam jasa ini dalam pemasarannya membutuhkan lebih banyak quality control dan membutuhkan supplier yang kredibel. Contoh dari jasa ini yaitu jasa potong rambut, jasa konsultan hukum, dan jasa perbaikan peralatan. Baik, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ida Yudhistha Pramesti dengan NPM 2020 321211301. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen mengenai bagaimana perusahaan dapat mendiferensiasikan produk. Adapun, diferensiasi produk termasuk ke dalam salah satu strategi pemasaran yang cukup umum digunakan oleh perusahaan. Perusahaan akan melakukan kegiatan merancang atau memodifikasi produknya agar lebih dikenal, lalu memiliki keunggulan, serta memiliki nilai lebih dibandingkan dengan produk yang ditawarkan oleh kompetitor lainnya. Selain itu, diferensiasi produk bertujuan untuk memenangkan persaingan dengan kompetitor lain di dalam suatu market. Untuk melakukan diferensiasi produk, tentunya dari produk itu sendiri harus memiliki ruang serta variasi yang lebih banyak untuk dilakukannya diferensiasi produk. Jika produk sudah memiliki ruang serta variasi yang lebih banyak, maka produk tersebut akan dapat lebih dikenal dibandingkan dengan produk yang ditawarkan oleh kompetitor lainnya. Maka, perusahaan dapat melakukan diferensiasi produk berdasarkan dengan indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, ada bentuk. Pada indikator ini, produk dapat didiferensiasikan pada bentuknya atau ukuran modelnya ataupun struktur fisiknya. Dan dapat kita lihat pada perusahaan Honda yang menawarkan produk sepeda motor dengan berbagai model bodi motor yang berbeda-beda. Yang kedua, ada fitur. Pada indikator ini, produk yang ditawarkan mempunyai fitur atau keistimewaan yang berbeda. Dan dapat kita lihat pada perusahaan Apple dengan produk iPhone-nya yang setiap tahunnya mengeluarkan seri-seri yang berbeda dengan fitur yang lebih baik daripada fitur yang terdapat pada seri-seri sebelumnya. Yang ketiga, ada penyesuaian atau kustomisasi. Pada indikator ini, perusahaan menawarkan penyesuaian yang sesuai dengan keinginan dari konsumen. Adapun dapat kita lihat pada perusahaan Dell yang menawarkan berbagai komponen elektronik berupa CPU, chip memori, USB, software dan lain sebagainya yang dapat membantu barang elektronik berupa komputer yang dimiliki oleh pelanggan. Yang keempat, ada kualitas kinerja. Pada indikator ini menawarkan kualitas produk yang kinerjanya sesuai dengan keinginan dari konsumen. Adapun dapat kita lihat pada perusahaan sepatu yaitu Converse yang menawarkan produk sepatu dengan harga yang relatif cukup tinggi tetapi kualitas dan kinerjanya sepadan. Yang kelima, ada kesesuaian produk. Dan pada indikator ini ditawarkan kesesuaian produk dengan spesifikasi yang sudah ditawarkan sebelumnya. Dan dapat kita lihat pada produk kamera merek Canon yang sampai saat ini masih laris di pasaran dengan menawarkan kamera resolusi terbaik.
Yang keenam, ada daya tahan dan kehandalan. Pada indikator ini menawarkan produk yang memiliki daya tahan yang cukup lama sudah pasti handal. Dan dapat kita lihat salah satunya pada perusahaan elektronik terbesar di dunia, yaitu perusahaan Samsung yang menawarkan produk-produk elektronik sudah cukup lama dikenal produknya memiliki daya tahan yang cukup lama serta kehandalan yang tidak mengalami kerusakan dalam rentang beberapa tahun. Lalu yang ketujuh ada kemudahan. Pada indikator ini perusahaan menawarkan kemudahan untuk memperbaiki produknya jika mengalami kerusakan. Adapun dapat kita ambil contohnya pada perusahaan Yamaha yang sudah menyediakan bengkel resmi jika produknya mengalami kerusakan. Yang kedelapan, style atau gaya. Pada indikator ini menawarkan penampilan atau desain serta perasaan yang ditimbulkan oleh suatu produk kepada konsumen. Adapun dapat kita lihat contohnya pada perusahaan Apple yang memanfaatkan visual serta permainan kata-kata yang unik untuk disampaikan ke dalam inovasi desain yang saat ini Apple tersebut dikenal memiliki style yang simple. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dianisa Putritania dengan NPM 2020 321211267. Di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang sebelumnya sudah diberikan oleh Ibu Indi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dengan pertanyaannya yaitu mengapa desain produk penting dan faktor apa saja yang mempengaruhi desain yang baik. Mengapa desain produk itu penting? Desain produk yang menarik dan unik dapat menunjukkan nilai lebih dari produk yang dipasarkan oleh suatu perusahaan. Dalam hal ini, produk perusahaan A tidak akan sama dengan produk perusahaan B, C, atau perusahaan lainnya. Semakin berbeda atau unik produk dengan desain produk yang dipasarkan tersebut, maka semakin mudah pula bagi konsumen untuk mengingat produk yang dimaksud. Jadi misalkan, kalau ada konsumen atau pelanggan datang ke sebuah toko dan ingin berniat membeli produk yang dimaksud, maka mereka tidak akan kesulitan untuk mencari produk itu dikarenakan desain produknya yang sudah menonjol di antara desain produk lainnya yang terdapat di toko tersebut. Ciri khas yang kuat dan sangat berkarakter menjadikan produk tersebut mudah diingat oleh pelanggan atau konsumen yang datang ke sebuah toko. Selain menjadi pengingat untuk konsumen dan pelanggan dan sebagai pelindung dari kerusakan produk yang dimaksud, desain produk ini juga dapat dijadikan sebagai ciri khas yang sangat menonjol untuk perusahaan yang memproduksi produk tersebut. Akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi desain yang baik. Di sini faktornya terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada fungsi dan kegunaan produk. Dalam membuat produk, pebisnis harus memahami fungsi dan kegunaan produk yang dihasilkan secara menyeluruh. Lalu yang kedua, ada standar dan spesifikasi desain. Standar dan spesifikasi desain akan bersinggungan dengan bagian produk, bahan dasar pembuatan, warna desain, dan ukuran desain yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab produk. Dalam hal ini, pebisnis akan memiliki tanggung jawab yang besar kepada konsumen dalam hal membuat desain produk yang memiliki kualitas yang bagus. Lalu yang keempat ada harga dan volume produk. Harga berkaitan dengan jumlah produk yang akan dipasarkan, sedangkan volume berkaitan dengan ukuran produk yang akan dijual belikan kepada publik. Lalu yang terakhir ada prototipe produk. Prototipe merupakan model produk pertama sebagai contoh sebelum dijual ke tahap selanjutnya kepada publik. Contoh-contoh dari prototipe ini bisa dicontohkan sebagai prototipe dari parfum, body lotion, atau sabun, atau produk-produk lainnya yang sekiranya membutuhkan
sampel sebelum diperjualbelikan ke tahap selanjutnya. Jika prototipe ini sudah berhasil menarik minat dari pelanggan atau bisa dikatakan sukses, maka pebisnis akan memiliki rasa percaya diri untuk menjual produk ini ke toko-toko dengan harga yang relevan dengan desain produk yang sangat menarik. Sekian jawaban yang saya paparkan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saiko Masinta Asih dengan NPM 202032121248. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa desain produk penting dan faktor apa saja yang mempengaruhi desain yang baik. Jawabannya, desain produk merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah bisnis untuk menarik perhatian konsumen. Selain itu, desain produk yang menarik dan unik juga dapat menunjukkan nilai lebih pada produk. Sebagai contoh, dalam hal ini produk A tidak akan sama dengan produk B. Maka dari perbedaan ini akan menjadi keuntungan bagi pemilik produk karena tidak akan mudah ditiru. Jadi semakin unik desain produk, maka semakin mudah bagi konsumen untuk mengingat produk tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk yang baik yaitu yang pertama, fungsi dan kegunaan produk. Dalam membuat produk, pebisnis harus memahami fungsi dan kegunaan dari produk tersebut secara menyeluruh. Yang kedua yaitu ada standar dan spesifikasi desain. Standar dan spesifikasi desain meliputi bagian produk, bahan pembuatan, warna dan ukuran yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu ada tanggung jawab produk. Dalam hal ini, produsen memiliki kewajiban untuk memberikan desain dengan kualitas terbaik. Yang selanjutnya yaitu ada harga dan volume produk. Harga berhubungan dengan jumlah produksi produk yang akan semakin murah dengan jumlah yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu bentuk dasar. Bentuk dasar atau prototipe adalah model produk awal sebelum proses pembuatan atau produksi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hana Agung Istri dan Puspita Kirana, NPM 20203221213000. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana sebuah perusahaan dapat membangun dan mengelola bauran produk dan lini produk. Setiap produk dapat dihubungkan dengan produk lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan menawarkan dan memasarkan kumpulan produk yang optimal. Berikut beberapa bagian dari bauran dan lini produk, yaitu yang pertama ada hierarki produk. Hierarki produk membentang dari kebutuhan dasar sampai barang tertentu yang memuaskan kebutuhan tersebut. Yang kedua ada sistem dan bauran produk. Sistem produk adalah kelompok barang yang berbeda tetapi berhubungan dan berfungsi dengan cara yang kompatibel. Bauran produk disebut juga pilihan produk adalah kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu. Yang ketiga ada analisis lini produk. Dalam menawarkan lini produk, perusahaan biasanya mengembangkan kerangka dasar dan modul yang dapat ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda, sehingga harus memahami profil pasar setiap lini produk. Yang keempat ada panjang lini produk. Salah satu tujuan perusahaan pengaruhi panjang lini produk adalah menciptakan lini produk untuk mendorong penjualan ke atas. Yang terakhir adalah menetapkan harga bauran produk. Perusahaan mencari sekumpulan harga yang memaksimalkan laba keseluruhan bauran. Sekian dari saya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nilo Gedenita Maharani dengan NPM 202032121265. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana perusahaan dapat menggabungkan produk untuk menciptakan co-brand yang kuat. Menurut saya, untuk menciptakan co-brand yang kuat, maka perusahaan melakukan penggabungan 2 atau lebih merek yang terkenal menjadi suatu produk baru yang dipasarkan secara bersama-sama, serta produk co-branding tersebut juga dapat menghasilkan penjualan yang lebih besar dari pasar yang sudah ada, sehingga membuka peluang baru bagi para konsumen baru untuk mencoba produk tersebut. Dan melakukan co-branding juga dapat mengurangi biaya untuk memperkenalkan produk, karena co-branding ini telah menggabungkan 2 merek yang terkenal, sehingga reputasi produk baru tersebut sudah baik dan kuat untuk menarik konsumen karena penggabungan 2 merek terkenal tersebut. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cokordo Istri Desi Anggraini Sukawati dengan NPM 273.
Di sini saya menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana perusahaan dapat menggabungkan produk untuk menciptakan co-brand yang kuat. Menurut saya, untuk menciptakan co-brand yang kuat, yaitu menghubungkan dua perusahaan yang sudah terkenal untuk bekerja sama agar menghasilkan merek baru dengan tujuan meningkatkan minat dan penjualan pelanggan. Di samping itu, agar menciptakan co-brand yang kuat, kita harus mempromosikan produk atau layanan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Kemitraan antar bisnis yang berbeda ini dapat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu terlibat, dan jika menggabungkan perusahaan produk untuk menciptakan co-brand, bisa untuk exposure ke audiens yang lebih luas, menghemat sumber daya untuk pembuatan produk, dan dapat mengurangi biaya dalam memperkenalkan produk baru, sehingga citra produk baru ini kuat dan menarik untuk dikonsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nina Frianti, LPM 59. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Bagaimana perusahaan dapat menggunakan kemasan, pelabelan, garansi, dan jaminan sesuai alat pemasaran? Nah, pengemasan berarti perancangan dan produksi wadah untuk sebuah produk. Kemasan ini dirancang untuk menciptakan kenyamanan, ketahanan produk, serta promosi dari produk itu. Dalam pembuatan kemasan harus dibuat semenarik mungkin, karena kemasan adalah hal pertama yang akan diterima oleh konsumen, dan kemasan yang baik harus menjelaskan bagaimana fitur dari produk tersebut, menciptakan keyakinan kepada konsumen untuk membeli produk tersebut, dan memberikan kesan yang menyenangkan dari keseluruhan produk tersebut. Hal ini untuk mencapai tujuan dalam pemasaran merek dan memuaskan keinginan konsumen, estetika, dan fungsional dari kemasan tersebut. Yang kedua, pelabelan. Pelabelan adalah tempelan yang ditempel pada produk yang merupakan bagian dari kemasan. Pelabelan ini dilakukan untuk identifikasi produk, kelas produk, penjelasan produk, dan promosi dari produk, serta label pembungkus yang berisikan tulisan berupa informasi produk pada kemasan tersebut. Selanjutnya, jaminan. Jaminan merupakan pernyataan formal dari produk tersebut. Jaminan ini diberikan kepada konsumen yang akan membeli produk yang dijual. Yang terakhir adalah garansi. Garansi adalah anggapan untuk mengurangi persepsi risiko pembelian. Garansi menyatakan bahwa produk memiliki kinerja yang tinggi dan perusahaan tersebut, serta kinerja dari pelayanan yang baik dari perusahaan tersebut. Sekian pada jawaban mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan kami dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata dan kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami tutup dengan pemasan 3. Om Santi 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 Om.